Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Bagaimana nak kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jangan berkerumun ya. Jangan main-main bareng-bareng temen dulu. Di rumah aja dulu, kita belajar bareng, oke? Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, di kelas berapa nih? Oh, kelas 3 ya. Belajar hari ini materinya. Kita belajar hari ini IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak ibu sekalian di rumah, sama-sama kita buka buku ya. Walaupun sekarang kita berjarak, tapi tidak ada halangan untuk kita tetap belajar. Nah, jadi Ibu harapkan semuanya sekarang pegang buku kita masing-masing. Buku IPS. Nah, sekarang nak, pembahasan kita masuk pada bab 1 tentang masa kejayaan dan peninggalan kerajaan di Nusantara. Nah, anak-anak ibu sekalian, buka bukunya halaman 16 semuanya. Yuk, biar kita bahas bersama-sama di pagi hari ini. Nah, sekarang semua mendengarkan ibu ya. Jadi, pada masa ibu mulai ya nak. Pada masa kejayaan dan peninggalan kerajaan di Nusantara terbagi atas 3. Nah, jadi itu sama-sama lihat buku ya. Pertama ada kerajaan Hindu dan peninggalannya di Indonesia. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas kerajaan Buddha dan peninggalannya juga. Kemudian kerajaan Islam juga peninggalan-peninggalannya. Nah, di yang pertama di kerajaan Hindu dan peninggalannya di Indonesia, di sini nanti yang akan kita bahas adalah masa bercocok tanam. Baru kerajaan yang bercorak Hindu. Kemudian peninggalan-peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, untuk di kerajaan Buddha, nanti kita akan membahas tentang kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Kemudian peninggalan kerajaan bercorak Buddha. Untuk di kerajaan-kerajaan Islam, nanti kita akan membahas tentang yang bercorak Islam nih di Indonesia. Kemudian juga peninggalan kerajaan yang bercorak Islam gitu. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kerajaan Hindu dan peninggalannya di Indonesia. Buka semua nak bukunya. Ini di halaman 16. Ini yang A. Ayo kita sama-sama belajar. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Anak-anak ibu sekalian, tahukah kalian tentang perkembangan kerajaan Hindu di Nusantara? Nah, biar ibu jelaskan. Jadi, yang pertama ada kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Nah, jadi pada awalnya itu ajaran Hindu berasal dari India. Dari India ajaran Hindu berkembang sangat luas ke berbagai negara di benua Asia, termasuklah Indonesia. Nah, kemudian ajaran Hindu masuk ke Indonesia tidak melalui kekerasan ataupun penaklukan, tetapi dari berbagai peninggalan-peninggalannya. Kemudian kita ketahui bahwa Hindu masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang dari India. Budaya Hindu di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa kerajaan bercorak Hindu. Sebagai berikut, mari kita bahas. Lihat bukunya semua. Yang pertama adanya kerajaan Kutai. Nah, jadi kerajaan Kutai ini merupakan salah satu peninggalan mengapa munculnya yang namanya kerajaan Hindu di Indonesia. Termasuk salah satu peninggalannya nih. Nah, selain kerajaan Kutai, masuklah yang namanya kerajaan Tarumanagara. Nah, kerajaan Tarumanagara ini juga mencatat sebagai peninggalan dari kerajaan Hindu masuk ke Indonesia. Nah, selain kerajaan Tarumanagara,
ternyata masuk juga lah kerajaan Mataram Lama. Nah, yang dimana kerajaan Mataram Lama ini sekarang mendiami Indonesia dan juga termasuk salah satu peninggalan dari masuknya kerajaan Hindu di Indonesia. Tak luput juga satu lagi kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Kediri pun sama. Kerajaan Kediri merupakan peninggalannya juga. Nah, kerajaan Kediri ini berdiri tepatnya di Jawa Timur. Nah, sampai sekarang kerajaan Kediri tidak kita lupakan. Anak-anak ibu sekalian, buka lagi bukunya ke halaman 17. Nah, situ sama-sama kita lihat. Sekarang ibu punya satu pertanyaan. Nanti bisa ajukan tangannya di grup ya nak, di grup kelas. Nah, coba siapa yang bisa menghafalkan atau menyebutkan keseluruhannya peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia. Tadi nak yang ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Kediri. Nah, di sini kan ada beberapa tuh. Siapa yang bisa menyebutkannya secara cepat? Sekarang VN ke grup, nanti Bu kasih nilai. Nah, oke, lanjut. Kita masuk kerajaan Hindu. Peninggalan yang bercoraknya ada yang namanya prasasti. Prasasti ini terbagi lagi. Ada prasasti Mula Warman, prasasti Aditya Warman. Nah, untuk anak-anak ibu yang bisa menyebutkan pengertian dari prasasti Mula Warman dan prasasti Aditya Warman, langsung list di grup, nanti dapat nilai. Kemudian ada prasasti Batu atau prasasti Ciaruteun. Nah, udah dengar prasasti ini? Pernah dengar anak-anak ibu? Kemudian ada candi. Ayo buka lagi bukunya. Banyak sekali peninggalan-peninggalan di sini, peninggalan di bidang agama dan adat istiadat. Banyak sekali yang tercatat. Ayo buka lagi. Sekarang masuk kerajaan Buddha dan peninggalannya. Nah, jadi yang pertama yang kita bahas kerajaan bercorak Buddha. Nah, di sini ada kerajaan Holing, kerajaan Sriwijaya. Di kerajaan Sriwijaya terbagi lagi antara kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim dan kerajaan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Kemudian peninggalan sejarah pada masa bercorak Buddha nih. Nah, jadi di sini terdapat prasasti, candi. Candinya terbagi lagi. Ada Candi Muara Takus, ada Candi Borobudur. Nah, siapa yang nggak tahu Candi Borobudur, ya kan? Selanjutnya nak, buka nak bukunya. Baru kemudian banyak peninggalan-peninggalan patung. Kemudian kerajaan Islam dan peninggalannya di Indonesia. Ini yang kita bahas nih. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang pertama, ayo siapa yang bisa? Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, ya buka bukunya nak. Kerajaan Aceh. Kemudian kerajaan Demak. Ayo selanjutnya. Siapa yang bisa? Kerajaan Banten. Dan masih banyak lagi dan peninggalan yang bercorak Islam. Mulai dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kemudian Masjid Agung Banten, Masjid Raya Medan itu termasuk peninggalannya. Banyak ya nak. Nah, jadi untuk hari ini ibu harapkan anak-anak ibu sekalian sudah paham dan mengerti apa-apa saja masa kejayaan dan peninggalan kerajaan di Nusantara, mulai dari Hindu, Buddha sampai Islam. Nah,
Untuk tugas di rumah, ibu berikan. Nih ibu beri tugas aja nih, biar jangan main-main, biar jangan keluar-keluar rumah, biar jangan berkerumun. Ya kan? Karena sekarang musimnya virus corona, pandemi. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, jangan berkerumun. Jadi tugasnya, ibu mau anak-anak ibu sekalian meringkas mulai dari kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam. Nggak perlu banyak-banyak nak. Jadi meringkas yang penting-penting saja. Misalnya kerajaan Hindu, kerajaan bercoraknya apa aja nih? Oh, kerajaan apa aja tadi? Kutai, kerajaan Kediri. Nah, begitu saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian untuk selesai tugas, nanti difotokan, dijadikan satu file, kemudian kirim di grup kelas kita. Oke? Nah, ibu rasa ibu cukupkan untuk pagi hari ini ya nak, pengantar ilmu pengetahuan sosial kita. Karena ini juga awal kita masuk di semester 2. Ibu harapkan anak-anak ibu sekalian lebih giat lagi belajarnya. Untuk kedepannya selanjutnya, ibu akan tetap kirim video agar memotivasi kalian untuk belajar. Nah, jadi kalau udah jadwalnya, nih, sudah jam 7:30. Wah, berarti aku harus sekolah nih. Ibu udah kirim tuh videonya di grup. Kalian harus buka. Nah, seperti ini. Ibu akan membuka mata pelajaran kita setiap harinya seperti ini dengan ceria. Agar anak-anak ibu sekalian tetap bisa menerima pembelajaran dari ibu, menerima ajaran dari ibu. Tetap semangat. Nah, mengerti ya nak? Nanti kita lanjut absensinya di grup kelas. Terima kasih anak-anak ibu sekalian. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca buku. Baca buku itu penting, jangan lupa. Belajar IPS itu menyerukan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, dan jangan berkerumun ya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar IPS tentang mengenal nama-nama tokoh dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Di sini kita akan mengenal nama-nama tokoh atau pahlawan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu ada Jenderal Sudirman. Nah, jadi Jenderal Sudirman ini tidak hanya tercatat sebagai panglima tentara, tetapi juga sebagai Jenderal Republik Indonesia pertama. Tetapi ia juga menjadi pemuda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada usianya 31 tahun, dia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang loh. Yang kedua ada tokoh Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia, sekaligus ia adalah pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kemudian ada Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini berperan sangat besar dalam memimpin perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini tuh berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa loh, dan merupakan salah satu perang terbesar yang terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Nah, kemudian ada nama tokoh Kiai Haji Hajar Dewantara. Nah, jadi nama aslinya adalah Raden Mas Suwarwadi Suwerjoningrat, atau yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Hajar Dewantara.
ia merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Kemudian ada Bung Tomo, juga Sultan Syahrir, kemudian Raden Ajeng Kartini. Nah, dia sebagai salah satu pahlawan wanita. Kemudian ada Kapitan Patimura atau dengan nama aslinya Thomas Matt Wesley. Dia juga salah satu berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada Cut Nyak Dien, pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Dan yang terakhir ada Raden Dewi Sartika. Ini juga perempuan perintis kemerdekaan wanita Indonesia. Nah, anak-anak ibu sekalian,